Arsenal dilaporkan baru saja menuntaskan transfer Eberechi Eze. Eze adalah rekrutan nomor 35 Mikel Arteta di Arsenal. Sayangnya dari 35 nama yang sudah pernah diboyong Arteta, tidak sedikit yang berakhir gagal. Karir mereka stuck, sementara Arsenal seolah benar-benar tidak merasakan kehadiran mereka di klub. Dari seorang bintang muda yang namanya meredup, sampai deretan kiper yang berakhir jadi camat alias cadangan mati, Arsenal sudah sering menderita karena transfer yang gagal. Lantas, siapa saja rekrutan-rekrutan Arsenal yang gagal di era Mikel Arteta? Starting Level List kali ini merangkum 9 rekrutan terburuk Arsenal di bawah Mikel Arteta. Penasaran ada nama siapa saja dalam daftar? Mari kita simak bersama. Matthew Ryan. Nama Matthew Ryan tentu sudah tidak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Penjaga gawang yang terakhir memperkuat RC Lens ternyata pernah memperkuat Arsenal. Meski statusnya cuma lawan alias pemain pinjaman, Ryan rasanya cocok mengisi daftar rekrutan-rekrutan terburuk Arteta selama menukangi Arsenal. Ryan datang ke Emirates Stadium pada musim dingin tahun 2021. Posisinya di Brighton yang tergeser oleh Robert Sanchez membuat Ryan mencari peruntungan baru. Sayangnya di Arsenal Ryan tidak banyak mendapat kesempatan. Kiper yang kali itu berusia 28 tahun memang dari awal diplot sebagai backup Bernd Leno. Tapi catatan hanya 3 kali bermain seolah menegaskan kalau Ryan bukan rekrutan yang penting buat Arsenal. Nuno Tavares. Ekspektasi tinggi tersema dalam diri Nuno Tavares pada tahun 2021. Mikel Arteta kali itu mengapresiasi tinggi performa Tavares bersama Benfica. Sayangnya kesepakatan senilai 8 juta pounds terasa percuma karena Tavares gagal bersinar di Emirates. Masa-masa Tavares di Arsenal lebih banyak dihabiskan dengan menjalani masa peminjaman. Tercatat Tavares berpindah-pindah klub dari Marseille sampai menyeberang ke tetangga Arsenal sendiri di Inggris, Nottingham Forest. Musim lalu Tavares pindah ke Lazio sebagai pemain pinjaman. Performa impresifnya bersama elang ibu kota membuat Tavares dipermanenkan pada bulan Juni 2025. Arsenal menjual Tavares seharga 5 juta euro. Tetapi memasukkan klausul keuntungan penjualan kembali sebesar 25% di dalam kesepakatan. Neto. Norberto Moreira Neto alias Neto pernah menjadi kiper Barcelona pada tahun 2019. Setelah periode panjang berkarir di Catalan, Neto pindah ke Bournemouth pada Agustus 2022. Sebuah kepindahan yang kemudian membuka jalannya menuju Arsenal. Agustus 2024, Arsenal mendatangkan Neto dari Bournemouth dengan status pinjaman. Sayangnya, Neto hanya datang untuk menjadi pelapis David Raya. Naas bagi Neto karena di Arsenal dia hanya mencatat 1 penampilan. Debutnya di klub London Utara terjadi pada laga lanjutan Liga Champions kontra Girona. Pertandingan ini menjadi satu-satunya penampilan Neto buat The Gunners. Kiper yang juga pernah memperkuat Juventus, Valencia, dan Fiorentina kembali ke Vitality Stadium pada akhir musim 2024-2025. Bournemouth akhirnya melepas Neto ke klub Brasil Botafogo setelah kontraknya bersama The Cherries resmi berakhir. Fabio Vieira. Uang sebesar 30 juta euro dikeluarkan Arsenal untuk menebus Fabio Vieira dari Porto pada Januari 2022. Sayangnya, gelandang asal Portugal itu tidak memberi dampak besar. Seiring cedera yang kerap menghantam, posisinya kini digantikan oleh nama-nama lain seperti Martin Odegaard atau Bukayo Saka. Vieira musim lalu menjalani periode peminjaman bersama klub lamanya Porto. Dia sudah kembali ke Arsenal pada musim panas 2025. Sayang, persaingan di lini tengah Arsenal makin ketat. Vieira tampaknya tidak lagi menjadi pilihan dan kini dikabarkan sedang mencari klub baru.
Pablo Mari. Pablo adalah pemain berpengalaman yang akan menambah kekuatan pertahanan kami. Demikian kata Direktur Olahraga Arsenal Edu ketika menggait Pablo Mari pada tahun 2020. Sayang, akibat musim yang sempat dihantam pandemi, ditambah kondisi kebugaran yang kurang prima, Pablo Mari akhirnya tersingkir secara perlahan. Tahun 2022, Mari dipinjamkan ke Udinese dan Monza. Setahun berselang, Monza mempermanenkan jasa sang pemain dengan biaya transfer cuma 6,2 juta euro. Januari 2025, Mari pindah ke Fiorentina dengan biaya transfer super irit cuma 1,8 juta euro. Mari hanya tampil 4 kali selama memperkuat Arsenal dan menjadikan dia layak dicap sebagai salah satu pembelian terburuk Arsenal era Arteta. Runar Alex Runarsson. Runar Alex Runarsson adalah salah satu kiper berbakat Eropa. Mikel Arteta memboyong Runarsson pada tahun 2020. Kiper Islandia itu menjadi bagian dari proyek pemugaran area kiper Arsenal menyusul kepergian Emiliano Martinez ke Aston Villa. Arsenal mendapatkannya dari klub Prancis Lyon seharga 1,8 juta pound. Sayang, di Arsenal bakat Runarsson sama sekali tidak terlihat. Runarsson cuma main 6 kali selama di Arsenal. Kiper Islandia berkali-kali dipinjamkan selama berstatus sebagai pemain Arsenal. Sang kiper telah berpindah-pindah klub mulai dari OH Leuven, Alanya Sport, dan Cardiff City. Runarsson akhirnya meninggalkan Arsenal pada Februari 2024 untuk bergabung ke mantan klub Kevin Dix Copenhagen. Raheem Sterling. Arsenal, spesifik Mikel Arteta, suka pemain-pemain dari Chelsea. Namun sepertinya banyak yang sepakat kalau perekrutan Raheem Sterling tidak banyak memberi kontribusi positif. Sterling lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan daripada turun langsung sejak menit awal. Gol Internasional mencatat Sterling hanya memainkan 7 pertandingan sebagai starter di Liga Primer Inggris musim 2024-2025. Catatan ini mengkhawatirkan karena sang pemain juga tidak mencatatkan 1 gol pun selama bermain di Premier League mengenakan kostum merah khas meriam London. Nasib Sterling kini kian apes karena di Chelsea jasanya tidak lagi dibutuhkan. Pemain berdarah Jamaika kini disebut-sebut sedang mencari peruntungan di klub London lainnya Fulham. Spesifik di Arsenal, Sterling sendiri mencatat total 28 penampilan di semua ajang dengan torehan 1.143 menit bermain. Albert Sambi Lokonga. Albert Sambi Lokonga juga sempat dipandang akan menjadi bintang di masa depan. Arsenal menemukan bakatnya dari Anderlecht pada tahun 2021. Meriam London mengeluarkan budget sebesar 17,5 juta euro untuk menggait talenta kelahiran 22 Oktober 1999 itu. Namun bakat Lokonga tidak bertahan lama di Arsenal. Persaingan pemain di posisi gelandang meriam London sangat ketat dengan nama-nama seperti Declan Rice, Martin Odegaard, Thomas Partey, dan Jorginho sempat mengisi pos ini. Lokonga tersingkir dan harus dipinjamkan ke klub-klub lain seperti Crystal Palace, Luton Town, hingga Sevilla. Usianya yang masih 25 tahun sejatinya membuat Lokonga bisa jadi surplus bagus. Sayangnya Lokonga sudah tidak melihat masa depannya lagi di Arsenal. Dia justru lebih nyaman ketika bermain untuk Sevilla. Dan kini dikabarkan sedang mencari cara untuk bisa sepenuhnya hengkang dari Emirates Stadium. Willian. Pindah ke klub rival seringkali terasa memberatkan buat seorang pesepak bola. Willian Borges tampaknya juga merasakan hal itu. 7 tahun membela Chelsea membuat Willian benar-benar mencintai klub asal London Barat. Mungkin itulah alasan mengapa kepindahannya menuju London Utara dengan bergabung ke Arsenal akhirnya berakhir flop. Willian tercatat memainkan 37 pertandingan di semua ajang untuk Arsenal. Seiring itu, pemain yang kini berusia 37 tahun mengungkapkan bahwa masa-masa bermain di Arsenal adalah masa-masa terburuk dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional.
Pernyataan yang dibuktikan dengan masa baktinya yang sebentar, yakni cuma 1 tahun dari Agustus 2020 sampai 2021. Dalam sebuah wawancara bersama TNT Sport, Willian ditanya kenapa dia gagal bersinar di Arsenal. Dia menjawab, "Aku tidak bahagia, itulah kenapa aku tidak perform. Bahkan setelah baru 3 bulan, aku berbicara pada agenku, tolong, aku mau pergi dari sini." Willian akhirnya memang gagal perform. Dia cuma mencatatkan 1 gol sepanjang 1 tahun berkarir di Emirates. Tahun ini ada 6 pemain baru yang datang ke Emirates Stadium. 7 apabila Eze dimasukkan ke dalam daftar. Kedatangan para pemain baru tadi praktis menambah kedalaman sekaligus kekuatan Arsenal untuk musim 2025-2026. Namun hanya waktu yang akan menjawab ada atau tidak rekrutan anyar yang akan menyusul 9 nama dalam daftar ini. Nah, bagaimana menurut kalian football lovers? Dari 9 rekrutan terburuk Mikel Arteta ini, menurut kalian siapa yang paling flop di Arsenal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tulis juga nama yang mungkin belum ada dalam daftar. Atau mungkin ada bahasan atau daftar spesifik yang mau di-request? Kasih tahu Mimin di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya. Share juga ke teman-teman kalian fans Arsenal ya. Subscribe channel Starting Level List dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan list-list terbaru dan paling keren seputar sepak bola lainnya.